Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa di dalam video pastoral pada saat ini. Pada hari ini saya ingin membahas satu tema yang diambil dari doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Saya akan bacakan nats Alkitab ini dari Matius pasal yang ke-6 ayat 10 bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Saudaraku, kerajaan Allah itu bertumbuh ketika satu jiwa bertobat. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan di mana jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh Kristus itu berada di dalamnya, di mana Kristus adalah rajanya. Sehingga ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, maka itu adalah doa misi. Itu adalah doa penginjilan. Kerajaan Allah bertambah setiap kali ada jiwa baru yang bertobat. Lalu apakah yang harus kita lakukan supaya kerajaan Allah itu semakin bertambah meluas, semakin bertambah meluas? Kita mesti menjadi saksi-saksinya. Sudah prioritas kita adalah memajukan kerajaan Allah. Dan kemajuan dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, dan respon terhadap Injil itu merupakan perhatian kita. Saudaraku, kemajuan Injil, kemajuan dalam kesaksian anak-anak Tuhan, kemajuan dalam memenangkan jiwa-jiwa yang baru, saya kira itu merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan dan harus kita hidupi, karena ini merupakan bagian doa Bapa kami yang saudara ucapkan setiap hari. Doa, datanglah kerajaanmu. Ini berarti jadikanlah hidupku ya Tuhan sebagai alat untuk membawa jiwa-jiwa yang baru masuk ke dalam kerajaan-Mu. Apapun harganya, apapun pengorbanannya, saya mendedikasikan seluruh hidup saya untuk itu. Saudara, kerajaan Allah memang hadir dalam batin manusia. Tetapi anak-anak Allah dipanggil untuk mengabarkan berita Injil itu, supaya Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan itu dan menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam hati daripada orang-orang yang belum mengenal Allah. Doa Bapa kami sekali lagi adalah doa penginjilan. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan pekabaran Injil di atas semua pengejaran-pengejaran pribadi kita, di atas semua ambisi-ambisi pribadi kita. Saudaraku, naikkan skala prioritas saudara untuk memikirkan, menggumulkan, mengusahakan kerajaan Allah lebih daripada apa yang saudara sudah lakukan selama ini. Mungkin ambisi-ambisi kita selama ini adalah ambisi-ambisi yang non kerajaan Allah. Pikirkan kembali hal itu. Doa Bapa kami adalah doa penginjilan. Hal ini tersirat saudaraku dalam sebutan memanggil Allah sebagai Bapa. Manusia tidak mungkin menyebut Allah sebagai Bapa sampai orang itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memiliki relasi anak dan Bapa dengan Allah. Oleh karena itu saudara, ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, maka di situ kita diingatkan bahwa masih banyak sekali orang yang belum memiliki relasi itu, dan kita berdoa datanglah kerajaan-Mu. Artinya Tuhan, supaya orang-orang yang tidak memiliki relasi ini, mereka dapat memanggil Engkau sebagai Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Berarti biarlah atau kiranya Injil itu diberitakan kepada semua orang, dan Injil itu direspon oleh banyak orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan sebagai penguasa mereka. Datanglah kerajaan-Mu. Artinya Tuhan, kiranya kerajaan dunia ini diubahkan menjadi kerajaan Kristus, dan banyak orang yang akan menjadi warganya serta menghidupi karakter kerajaan Allah ini. Saudaraku, doa Bapa kami ini memiliki urutan logika, yakni yang satu mengikuti yang lain. Kita mulai dengan meminta bahwa nama Allah itu dikuduskan
di antara manusia. Dan setiap kali kita mengatakan hal ini, Tuhan dikuduskanlah namamu, atau Tuhan dipermuliakanlah namamu. Di situ kita diingatkan satu fakta, bahwa sesungguhnya nama Tuhan itu belum dikuduskan di tengah-tengah manusia. Ada masih banyak sekali orang yang menghujat nama Tuhan. Ada masih banyak orang yang melanggar akan larangan-larangan Tuhan. Ada masih banyak orang yang tidak mentaati akan perintah-perintah Tuhan. Kenapa, saudara? Mengapa orang-orang belum menguduskan akan nama Allah? Mengapa manusia belum berlutut merendahkan dirinya di hadapan Allah dan menyembah Allah? Jawabannya adalah karena dosa. Karena ada kerajaan lain yang juga sedang bekerja. Ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan setan. Dan di sini kita diingatkan, inilah problem yang paling esensi dari manusia. Jadi keinginan kita, kerinduan kita, doa kita sebagai anak Tuhan adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Tapi pada waktu yang sama kita menyadari di situ ada perlawanan dari kuasa kegelapan. Ada kuasa lain yang menyebut dirinya sebagai ilah dunia ini. Ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan kejahatan yang melawan Allah, yang menentang kemuliaan Allah, yang menentang kekudusan Allah. Tapi Allah akan tetap memperluas kerajaannya itu. Dan pada waktu kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Di situ kita menginginkan, kita merindukan. Supaya ketika kerajaan Allah itu datang, maka orang akan memuliakan nama Tuhan. Tanpa datangnya kerajaan Allah, manusia tidak akan menguduskan nama Allah. Tanpa datangnya kerajaan Allah, manusia tidak akan mempermuliakan Allah. Hingga doa ini begitu penting sekali, dan ini berhubungan dengan bagian-bagian yang sebelumnya. Saudara, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, maka kita sedang berdoa untuk keberhasilan pemberitaan Injil. Kita berdoa untuk kuasa Injil, untuk pertobatan jiwa-jiwa yang baru. Itu berarti kita sedang berdoa supaya kerajaan Allah datang di keluarga saya, datang atas diri suami saya yang belum percaya, datang atas diri istri saya yang belum percaya, datang di kantor saya, datang di kota saya, datang di Bandung ini, datang di Provinsi Jawa Barat, datang di negara saya di Indonesia, datang di benua Asia, dan datang di seluruh dunia. Dan ini mengingatkan kita, bagian saya adalah ketika saya berdoa ini, selain itu menjadi doa saya, doa itu saya bawa dalam pemberitaan Injil. Saya bawa dalam kesaksian saya. Dan kesaksian saya, berita Injil saya bawa dalam doa. Datanglah kerajaan-Mu. Amin.